Mas Lindra jadi bupati bukan karena semata-mata mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Bukankah saya sering mengatakan, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Bahkan saya di Jogja punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti dokter gak bisa apa-apa. Saya kemarin teman bilang di Jakarta sama teman-teman kepolisian, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumah polisi. Berarti polisi sendiri tidak aman. Itu artinya apa? Kenapa juga polisi harus ikut ngaji? Supaya paham bahwa kita dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Cuman pesan saya satu, kita jangan memvonis semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Kasihan polisi yang baik. Saya punya roto-roto matamu, roto-roto. Jangan bosok. Roto-roto. Kamu di cangkeme rondo. Bapak Ibu, coba. Saya meyakini betapa pentingnya kelembagaan polisi untuk bangsa Indonesia. Coba Anda bayangkan, kalau Kabupaten Tuban setahun penuh gak ada polisi, kira-kira apa yang terjadi? Banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Sopo sing ngeteng sing cangkeme roto-roto kayak. Kayak mesti lagu desa kayak mung siji. Mangku purel lah ayo. Kalau di sini namanya juga purel, Pak. Purel itu Pak Bupati, kepanjangannya adalah perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang dilakukan adalah karaoke, kata rock dibuka oke. Kok Gus Miftah hafal, saya kiainya purel. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam, supaya kalau mata saya melihat tidak kelihatan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya mohon maaf, banyak kuli bangunan gak punya rumah. Sama halnya hari ini ketika saya harus berangkat jam 5 saya telepon dokter. Dokter bisa nggak saya disuntik infus dulu? Kenapa? Saya lemes banget dokter. Kalau COVID insya Allah negatif, sudah tes. Saya bilang COVID itu sudah kehilangan wibawanya. Buktinya apa? Sudah nggak mematikan, kehilangan wibawanya. Dan saya acungi jempol, apresiasi untuk pemerintah TNI Polri yang bahu-membahu, alhamdulillah bekerja sama menghilangkan COVID-19 dari Indonesia. Nah itu juga salah satu bukti kerjanya polisi, bro. Coba pemerintah gimana nggak bertanggung jawab? Muncul COVID, ada BLT, bantuan langsung telas. Begitu ada BLT yang paling pusing siapa Mas Bupati? Pak Lurah, dicurigai terus sama rakyat. Paling sing didumi BLT mau dulure dewe. Betul seperti itu? Kecurigaanmu seperti itu? Kamu jangan begitu, insya Allah benar. Benar-benar salah. Maka dari dulu saya bilang, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan dan catat untuk kami. Saya punya kawan tetangga di Jogja, tiap hari pakai masker double 3. Kalau beli apa-apa dari luar pasti dicuci, tetap mati, tapi bukan karena COVID. Diajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Makanya kalau Pak Bupati ini nggak punya istri masih santai-santai saja. Kenapa? Karena dia punya prinsip, di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Kan perempuan memang seperti itu Pak Bupati. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya.
Coba ibu-ibu, mbak-mbak kalau disuruh milih, Anda pilih yang mana? Good rekening apa good looking? Good looking apa good rekening? Tetap saja good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadi good looking. Betul Bu? Itulah perempuan. Mau dia mengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Biasanya jilbabnya putih. Oh kamu janda ya? Nafsu banget sama aku. Nah, maka disinilah kemudian kita memahami bahwa kita itu lemah. Begitu saya tadi di Sonte, saya bilang, dokter Sonte saya vitamin C. Kenapa Gus? Saya mau berangkat ke Tuban. Alhamdulillah. Sonte jam 6 selesai, badan saya agak lumayan, langsung berangkat. Oh kaget. Salah sendiri ada drone kamu ndangak deso. Ada drone supaya artistik, kamu disyuting dari atas malah delongop. Kebetulan drone cangkemmu remuk. Ya biar artistik gitu loh. Disyuting dari atas malah delongop. Insya Allah Pak Bupati, besok ini acara saya masukkan ke acara TV. Patroli. Lalu malah delongop itu. Maka disinilah kemudian kita diingatkan betapa kemudian kita lemah. Kita bukan siapa-siapa. Maka Bapak Ibu, malam hari ini kita bersyukur, gak usah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena belum tentu orang lain hidupnya lebih enak dibandingkan kita. Apalagi kayak Pak Bupati Nyuwun Sewu, jenengan jomblo oke sing cerewet. Kalau ada yang cerewet Pak Bupati kamu jawab, sing lakoni ayam tentrem sing nyawang kakean cangkem, betul? Makanya kita doakan saat jomblo-jomblo ini Pak Bupati mudah-mudahan segera berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Mas Bupati ini diam-diam karena dia punya prinsip kayak kopi. Oh ini kopi kan? Seperti kopi, cinta itu soal seperti kopi, cinta itu soal rasa, bukan soal kata. Diam-diam menghanyutkan. Roh-roh bojone meteng. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab. Saya tadi sempat berbisik sama Pak Bupati. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab sebagai salah satu presiden yang kemudian berhasil membangun pemerintahannya. Yang kemudian saya meyakini kalau ini kita terapkan di Tuban, insya Allah akan ada keberhasilan di Kabupaten Tuban. Amin Allahumma amin. Saya awali dengan ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu, ya putih gitu. Kadang-kadang aku batin, ini rayu kok papan karambol. Sing bismillah ya cangkem kita. Ini doa yang biasa saya baca kalau saya mau minum. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa air putih tolong dipegang. Bismillah. Yang nggak punya ya delongop saja. Ini Bapak Ibu kalau anaknya berangkat sekolah bawa air putih didoain ini, kalau masak sayur santannya didoain ini insya Allah jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Itu artinya apa? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari berbagai macam penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ditiup, kalau waktunya longgar ditambahi Fatihah. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu ampuh Mas Bupati. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kalau saya kopi panas harusnya langsung saya minum Pak Bupati. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Maho. Kayak mau didik pernah mulai buka-buka. Toh, ganjel toh.
Apa? Kowe iki wong loro ya kon ngadeg. Wis ngaji ra urun cerewet. Apa yang ini kurang marem ta yu? Sorry ya, ganteng ini membunuhku. Itulah Pak Bupati, kadang-kadang kita jadi orang itu jadi pejabat atau jadi tokoh publik itu sama orang itu yang dicari-cari salahnya terus. Makanya Mas Bupati saya mencatat begini, coba diingat-ingat, garam tidak pernah nakal tapi selalu kena cubit. Cabai tidak pernah ribut tapi dia selalu kena tumbuk. Betul Bu? Gak pernah ribut. Gula hanya diam saja tapi dia selalu kena aduk. Begitulah hidup kita, kadang-kadang tidak berbuat salah saja akan ada orang lain yang tidak suka. Makanya saya punya prinsip, kenapa kalau kita posting sesuatu di medsos lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo beda, kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Romos. Jatuh cinta itu harus bahagia Pak Bupati. Saya ulangi ya, jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Mahok. Jatuh cinta harus bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Kayak kata Tuban, cilik-cilik mbak-mbak senengan nonton apa? Nonton drama Korea. Ya Allah. Nonton K-pop lali dengan gamelannya Sunan Bonang gitu aja ngarep pengen jadi ceweknya boyband Korea, pengen jadi pacarnya. Kasihan kamu itu hanya korban drama tahu, kasihan amat. Mudah-mudahan jodoh terbaik untuk Pak Bupati. Yang penting ayu Pak Bupati. Pak Bupati kalau saya tanya ada pilih yang mana Pak Bupati? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Kita kau ini malah ngenyang, ada pilihan lain apa enggak jadi Mas Agung? Coba kalau yang di sana saya tanya, cantik tidak solehah apa jelek solehah? Jawabannya pasti yang tidak ada, cantik dan solehah. Ingat, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Wong pilihannya mengeluruk milih sing raono. Kalau saya dulu ditanya sama kiai saya, Miftah kamu pilih yang mana nak? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Secara gagah saya jawab cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya bilang, kamu berarti mementingkan cantik? Bukan kiai. Bukankah ada ayat yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Wong lanang ki imame wong wedok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Berarti dewe wong wedok saiki. Makanya yang cowok-cowok ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Betul Bu? Perempuan itu kan hobinya cuma 3, ngemil, ngemor, ngomel, itu aja. Makanya besok Pak Bupati kalau punya istri, saya kasih tips untuk membahagiakan istri. Nah, saya itu terkenal Pak Bupati sebagai pemberi nasihat teman-teman artis. Makanya banyak teman-teman artis di Jakarta nikah yang nasihat pernikahan saya. Anang Asanti, Atta Aurel, Ria Ricis, kemudian Via Valen, Yani Inka, Deddy Corbuzier. Kalau Lesti Kejora bukan saya. Kalau dia ngaji dengan saya iya, tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Bapak Ibu nggak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Yang jelas mohon maaf, ambil hikmah dari kasusnya Lesti. Apa hikmahnya? Jadi perempuan tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Tahu boyo lumpia manisan kacang tahu. Lah wong sing nglaporke Lesti, sing nyambut Lesti kok kamu merasa di-prank, itu urusannya apa? Makanya saya bilang tadi nasihat pernikahan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki harus bisa menjaga aibnya perempuan, perempuan harus bisa menjaga aibnya suami.
Makanya Pak Bupati besok kalau pengen selamat gak kayak Lesti, tolong kalau nikah nasib pernikahannya saya. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Daripada keluargamu kayak Lesti. Tahu koyo. Jadi Mas Lindra dia ini dah cuy. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa pesan Umar bin Khattab di dalam membangun peradaban saat itu? Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, keberhasilan Kanjeng Nabi Muhammad salah satunya adalah mampu membuat super team, di mana ada 4 sahabat hebat yang kemudian menemani perjuangan Kanjeng Nabi. Kita diperkenalkan dengan sosok Abu Bakar, orang tua yang sangat bijaksana, sahabat sekaligus mertuanya Kanjeng Nabi. Kemudian ada sahabat Umar bin Khattab dengan segala ketangguhannya, mampu meminimalisir APBN, memangkas kebutuhan-kebutuhan negara, apalagi yang berkaitan dengan pejabat. Bagaimana kemudian betul-betul Umar bin Khattab mampu mensejahterakan rakyatnya dengan mengurangi anggaran untuk pejabat dan diberikan kepada rakyat. Makanya kemarin ada anggota DPR yang marah sama saya, Mas Bupati, gara-gara Kiai Ma'ruf ceramah di acara istighosah sebelum 17 Agustus. Kebetulan kiai-kiai diundang ke Istana Negara, banyak kiai diundang, yang nggak datang cuma saya ditelepon, bos kenapa nggak datang, yang lain datang. Ya yang lain datang nggak punya pekerjaan, saya pekerjaannya banyak, saya bilang. Kiai Ma'ruf bilang begini, mohon maaf, Indonesia itu besok negaranya paling banyak warganya yang masuk surga. Landasannya dari mana? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Nah, kalau kita hitung persentase, umat Islam di dunia ini yang paling banyak di Indonesia 85% dari 275 juta. Cuman pesan saya satu, gak ada kemudian mayoritas arogan atas minoritas. Tetap semua agama, sebagaimana Anda lihat tinggalan Kanjeng Sunan Bonang, di kompleks ini semua tempat ibadah ada. Ini adalah bentuk dari kearifan Kanjeng Sunan Bonang ketika menjaga harmonisasi di Kabupaten Tuban. Akhirnya apa? Kiai Ma'ruf bilang, berarti kalau orang di dunia yang paling banyak umat Islam di Indonesia, yang paling banyak masuk surga itu orang Indonesia. Lah, saya ketemu anggota DPR, hanya begini sama saya, Gus, kalau anggota DPR masuk surga apa enggak? Saya bilang masuk surga, termasuk yang korupsi. Teman. Nah, singkat cerita, ketika anggota DPR yang korupsi ini masuk surga, diprotes sama kiai-kiai Tuban. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Tuban, Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Nah, DPR ini suka ragu tuh Mas Andogo. Ada ketua dewan di sini. Wakil mana Pak Wakil? Halo bro. Hati-hati loh ya kunjungan kerja loh ya. Jadi DPR, jadi bupati, Forkompinda itu kalau pengen sukses gampang. Satu hal saja, jangan baperan. Betul? Pejabat atau baperan, lara pengen dirasani, rasa dadi pejabat. Ono niku wong cilik ngrasani wong gede Mas Indra, bukan wong gede ngrasani wong cilik. Ono ning sing ning isor ngrasani sing ning dhuwur. Ora ono sing ning dhuwur ngrasani sing ning isor. Jadi Pak Wakil Ketua DPR rasa baper. Saya sering bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ono pejabat nguntal duit rakyat jenenge anak Boy Samsudin ya gitu. Umar bin Khattab berhasil. Sebelum saya sampaikan, ada 2 sahabat yang lain, Utsman, Ali. Makanya mohon maaf kalau Utsman itu terkenal apa Mas Bupati? Terkenal dengan kedermawanannya. Sakho, dia diangkat jadi walinya Allah karena loman. Kalau Umar diangkat jadi walinya Allah kenapa? Karena takut sama istri. Jadi Umar itu mohon maaf, setan, jin, demit takut sama Umar. Sampai kalau Anda punya rumah ditulisi Umar Al Faruq, tuyul gak mungkin masuk. Kenapa? Karena takut dengan nama Umar.
Kalau rumahmu nggak usah kamu tulisi Umar Al Faruq. Kenapa? Wong nggak ada duitnya. Mau tulisi barang apa? Orang ada duitnya mau tulisi. Kayak kemarin saya bilang Nabi Muhammad itu aneh mas. Satu ketika dia berdoa begini. Coba Bapak Ibu Tuban ikuti doanya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasurni ma'zumratil masakin. Ya Allah Gusti, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kanjeng Nabi itu berdoa miskin karena dia kaya. Kenapa Kanjeng Nabi doa minta miskin? Karena kalau Kanjeng Nabi itu kaya terus seumur hidupnya, mohon maaf, Nabi Muhammad khawatir menganggap bahwa kaya itu hukumnya wajib. Makanya kenapa beliau minta miskin. Jadi kalau Kanjeng Nabi sampai beliau meninggal tetap kaya, mohon maaf, orang-orang Tuban akan menganggap bahwa kekayaan itu adalah sebuah kewajiban. Maka Nabi Muhammad minta miskin karena dia kaya. Lah wong Tuban ra usah ndonga iki. Wong urung ndonga wis mandi. Wis kere ndonga njaluk kere. Lah gimana gak kaya Mas Bupati? Kalau Mas Bupati pengen kaya Kanjeng Nabi ya. Makanya kalau ada orang bilang kita itu harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Oh nggak mungkin Pak. Berarti kalau harus sama persis seperti Kanjeng Nabi, Mas Lindra itu sudah bid'ah dolalah mesake. Apa? Kanjeng Nabi nikah usia 25 tahun, Lindra 30 tahun, urung rabi. Berarti bid'ah dolalah mesake. Makanya gak harus sama. Coba kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi Mas Lindra. Kanjeng Nabi usia 25 tahun menikah dengan janda usia 40 tahun. Berarti Mas Lindra harus nyari janda di Tuban 40 tahun. Lagu tuh podo. Makanya nggak bisa kita sama. Padahal Siti Khadijah itu mohon maaf 40 tahun tapi modelnya kayak cewek usia 20 tahun karena dijaga oleh Allah. Lah rondo Tuban 40 tahun. Ya ampun. Di bawah wakil ketua ya. Ya mesti STNK setengah tua nih kewer-kewer. Kalau harus sama coba. Mas kawinnya Kanjeng Nabi napa Mas Lindra? 20 ekor unta. Satu unta itu sama dengan 50 juta. Berarti Mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo, bocah Tuban kudu rabi kaya Kanjeng Nabi Mas kawinnya 1 miliar. Jomblo sak mudare tangan. Kalau saya dulu mencoba mencontoh Kanjeng Nabi ketika menikah dengan istri saya tetap 20 ekor tengu. Lah aku biar kere banget ya Mas. Sebenarnya mbah saya itu kayak 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi kere radio apa-apa. Makanya saya punya prinsip sama Pak Handoko sahabat saya non Islam. Dia bilang sama saya pengen Gus Miftah itu sehat jasmaninya, rohaninya juga dompetnya. Karena cowok itu dibenci oleh cewek karena 3 hal: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Bu? Makanya kemarin Sabrina istrinya Deddy Corbuzier tanya sama saya begini, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai Pak, masih awal, kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai. Kemudian sahabat yang terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib dengan segala kecerdasannya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan posisi Ali atas Nabi Muhammad sebagaimana Harun atas Nabi Musa. Kalau seandainya ada Nabi setelah Muhammad, maka yang diangkat menjadi Nabi adalah Sayyidina Ali. Sampai dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Sampai mulanya Ali, yang lain mendapatkan gelar radhiyallahu an, Ali mendapatkan gelar karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya dengan 2 alasan. Yang pertama, Ali masuk Islam dari usia muda. Kemudian yang kedua, seumur hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali melihat kemaluannya. Wirungokno bocah Tuban. Gue malah mau ulau-ulauan.
Yang wangel loh Mas buat aku ini pengen nyontoran delok manuk iya wangel. Kok kadang-kadang kebelet nguyuh setelah pengajian ramah temen tuh tak selentiin dasi barang. Obat abidnya. Pak Bupati masih aman ya Pak Bupati ya. Kalau saya sudah ada sing ngelentik Pak Bupati. Pak Bupati belum. Kita doakan mudah-mudahan habis pengajian Pak Bupati langsung menikah. Amin. Ya kan kasihan masa Tuban gak punya ibu Dharma wanita. Kenapa? Masa Pak Bupati yang ngerangkep jadi bupati dan sekaligus ketua tim penggerak PKK? Masa Mas Lindra ayo nimbang bayi dulu. Palembang, bapak ikan. Tapi begitu besok Pak Bupati pulang, dia langsung ngomong sama aparatnya, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Tahu ganjel tahu. Pokoknya malam hari ini pengajian yang paling sulit saya lupakan. Begitu sulit, lupakan silit. Oh. Kayak ngono ya viral loh Pak Bupati saya. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh Umar untuk membangun pemerintahnya saat itu? Umar mengatakan begini, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Berarti apa? Yang dibangun oleh Umar dalam 3 hal. 1, akal, pendidikan. Kemudian yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah budi pekertinya. Coba pembangunan Tuban berangkat dari 3 hal ini, Pak Wakil Ketua DPR. Akal, agama, budi pekerti. Nah, bagaimana itu? Ayo, ben aku kemeringan selawatan di sini. Cah, kerja orang mangan canggung. Mana ada anak band gak di sana? Apa itu? Udah pulang. Masih ada orang di situ. Ayo Le, selawatan di sini. Kenapa Bu? Pindah situ. Kirain pakai ngatur-ngatur mau kayak gitu. Kok kamu nafsu banget sih sama aku? Saya itu masih bisa bertahan tadi infus. Yang kedua saya minum real food ya Pak Handoko itu punya sarang walet. Makanya kadang-kadang saya sama walet itu malu Pak Ubat. Nanti Pak Ubat tak kirimi rahasia sehat saya, minum sarang walet namanya real food. Real food itu enak di badan dan ngecek. Baca 6 ya apa masa raisa ya Pak Bupati ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo minta lagu apa? Joko Tingkir. Oke, Joko Tingkir. Seorang peserak ya apa ya Pak Bupati dia Joko Tingkir Pak Bupati ya. Coba semuanya bawa HP. Bisa nggak flashnya dihidupkan untuk Tuban malam hari ini? Coba saya pengen lihat HP-nya. Semuanya diangkat. Coba. Saya ngangkat flash HP kancane Gus Miftah, saya orang ngangkat kancane Samsudin. Ayo semuanya diangkat. Kalau diangkat semua saya mau berdiri. Diangkat HP-nya. Bila-bila ini lorong ngadep gila. Aku ngadep kan dulu sarungku. Jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya kok isinya goblok. Semuanya diangkat. Yuan Sewu sana sebelah mana Pak? Nanti semua HP digerakkan ke arah Kulon dulu. Le, kamu yang mengikuti ada Syair Jawa Tingkir, tapi syairnya Gus Miftah ganti. Sallu ala Nabi Muhammad. Diangkat yang tinggi bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah tawasana bibismillah.
Belum rampung. Apa? Pindah. Minta sawer. Ngaji rong rampung, Cok. Kowe rong amplopan. Iki yo drone iki goblok, apik ra ono drone pokok iki. Woi, tukang drone kowe nang ndi, Cuk? Mau ora ono apa di syuting nganggo drone. Semuanya diangkat. Minum kopi rasanya nikmat, beli gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Tuban untuk Indonesia. Dari Tuban untuk Indonesia. Salatullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin Habibillah tawasana wa biladi Rasulillah wa kulli mujahid ahlil badari ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah. Ala Yasin Habibillah tawasana kulli mujahidillah bi ahlil sekoliwat lawe jlantah sekorawon kurang uyang. Ampun kang lekapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo boten gadah. Pacar mawon. Salatullah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahid. Mas, habis ini aku minta drumnya saja atau tipunya dong. Bi ahlil badari tipunya dong. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo dirabi. Okeh rondo sing jalo di sing banter. Salatullah salatullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Untuk yang jomblo ini, tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budhot sing disayang matane. Sing disayang matane. Sing banter untuk Tuban. Salatullah.
Apa Bu? Air. Yang keluarga gampang kok Mas Bupati. Ya aku sih Gus Miftah sopan nang. Alhamdulillah. Kabupaten Tuban undang Gus Miftah. Mas Bupati ini lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah. Bojone dereng gadah-gadah. Baru kepikiran. Pak Wakil Ketua DPD yuk ngesake. Oh ya yes. Kabupaten Tuban undang Gus Miftah, Wakil Ketua DPRD ini lumayan gagah. Ono gajah atus ning Bali, najan gagah manuke. Manuke apik. Canggung. Alhamdulillah. Rama sakit suaraku nanti hilang caca. Demi cintaku pada Mas Lindra dan warga Tuban. Ingat, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Di Kapolres, Pak Kapolres, di Wang Kapolres. Oh, semangat Pak Kapolres. Pangkatmu cilik apa-apa, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Enak juga. Saya sama Pak Kapolres sama-sama gelarnya pangkatnya AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau Gus Miftah aku kiainya Bapak Polisi. Sing di wilayah ya Pak. Wah, aku dilapor ke polisi, gue serang mungkin. Lah Mas Bupati itu lapor ke polisi so. Kriminalisasi ulama, ngundang kiai mulai dari sangoni lah. Itu pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Oh, Kapolresnya orang nambah yuk kena pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Aku udah ngerti Pak Kapolres soal pasal-pasal. Nah, bagaimana cara Umar bin Khattab membangun kepemerintahannya? Yang pertama, mahkota seseorang adalah akalnya. Maka menjadi kewajiban Pak Bupati untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di Tuban dengan pendidikan. Makanya nggak ada di Tuban anak yang putus sekolah, setuju? Kamu bilang sekolah jadi opo Gus? Salah. Apalagi sekarang saya berbangga hati ada hari santri. Santri harusnya berbangga diri dong. 2 minggu yang lalu Pak Kiai Said ke pondok saya. Kebetulan sama Kiai Said saya sama-sama prof. Kalau Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Beliau cerita awal mula hari santri Pak. Jadi diusulkan dulu hari santri 1 Muharram, tapi kemudian ditolak sama PBNU karena itu 1 Muharram merupakan tahun baru yang diakui oleh semua negara. Maka kemudian Pak Kiai Said dan NU minta tanggal 22 Oktober yang berbarengan dengan resolusi jihad Mbah Hasyim As'ari. Ditolak sama beberapa ormas. Nanti akan muncul kecemburuan sosial. Kalau ada hari santri nanti ada hari kiai, ada hari bunyai. Dijawab sama NU, Indonesia sudah biasa dengan cara seperti itu. Buktinya apa? Dari dulu ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Ada hari Kartini, nggak ada hari Kartono. Ada Ibu Pertiwi, nggak ada Bapak Pertowo. Bahkan orang Jepang itu sentimen sama bapak-bapak Pak Bupati. Buktinya apa? Buat alat kecil untuk motor, namanya juga untuk ibu-ibu. Busi, bukan papsi. Coba ibu-ibu itu luar biasa. Di jalan yang paling membuat bingung polisi lalu lintas siapa? Yo ibu-ibu. Lah kepiye? Rating kanan belok kiwa, goblok. Betul Bu. Makanya dulu yang rame itu dan awas naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Himbauan dari teman-teman lantas, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit,
Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa fatal, maka pakai sepatu. Lagian Pak Kapolres wedi, lak sing numpak motor ibu-ibu nganggo sandal jepit, lak dindek polisi berpotensi sandal jepit iso nginapuki cangkeme polisi. Apa beda dilawan kan? Angel pokoknya wong wedok iki. Mas Bupati sebelum menikah tak kasih tahu karakternya perempuan. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya hati-hati betul kalau jadi perempuan. Tapi apapun saya sangat menghormati perempuan. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Pertanyaannya Pak Bupati belum punya sajadah. Pak Kapolres golek gitu dan harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong untuk mencarikan Pak Bupati jodohnya. Atau kita buat sayembara yuk. Jodoh untuk Mas Lindra. Yola sampai kok janda 40 tahun. Yola rondo tua-tua mas. Kalau sampai kita nikah dengan janda tua yang mati bukan jandanya mas kita duluan ini. Karena berpotensi keracunan. Keracunan susu kadaluarsa. Cangkeme cerewet bae nyo. Nangkape Bu Winter mantan copet gitu. Di mana pentingnya mahkota akal? Ad-dinu huwal aklu, la dina liman la aklar. Agama itu akal. Makanya Bapak Ibu, saya tadi cerita sama Mas Bupati, hari ini sudah 230 orang itu masuk Islam melalui Gus Miftah bukan karena tahu Islam. Bukan karena ngerti Islam. Saya ada orang ateis dari Belanda. Waktu itu dia masuk Islam gara-gara lihat ceramah saya di Gereja Penjaringan Jakarta Utara, GBI, Gereja Battle Indonesia, sama kawan saya Pendeta Johan dan Pendeta Gilbert Lumindo. Kebetulan kawan-kawan saya banyak pendeta. Selesai acara, seminggu kemudian saya ditelepon orang ateis dari Belanda. Cangkeme ngopo meneh? Dikek wedang rebutan. Santet meteng lho. Malih, senyo HP. Miskin. Harganya Pak Bupati gitu. Yang mau saya sampaikan apa Bapak Ibu? Bahwa akal itu harus sehat. Betul Mas Bupati. Pokoknya jadi pejabat itu cukup seperti air putih. Sederhana sih, tapi penting. Iya. Betul Mas Bupati. Satu keluarga dari Belanda, dia saya tanya, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya bingung. Agama kamu apa? Before I am Christian and now atheist. Dulu saya Kristen, sekarang saya ateis. Saya bilang, kenapa Anda jadi orang ateis? Because God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Untuk merapah kamu sedikit lagi. Bahasa Inggris itu gampang. Buku bahasa Inggrisnya book. Ya Pak pakai ya. Buku tipe ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Clock. Jam tangan rusak. Oh clock. Kucing bahasa Inggrisnya apa Bu? Cat. Kucing sikile papat. Cat bien. Bien masuk balik. Kemudian dia saya tanya, kenapa Anda kok ateis? Tuhan itu nggak pernah ada. Agama itu fiksi. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan. Kami tidak percaya dengan agama dan Tuhan. Makanya kenapa beragama itu harus pintar. Anda orang Kristen ya jadilah orang Kristen yang pintar. Orang Islam ya jadilah orang Islam yang pintar. Kalau dalam ilmu Jawa itu, nah ini Mas Handoko ini pakar Jawa. Tak kasih tahu. Kalau orang Indonesia itu Mas cuma dibagi dua, ngerti sama tidak ngerti, goblok sama pintar. Kalau orang Jawa ilmunya begini. Wong Jawa lah ilmunya mau telu toh, niteni, neroke, nambai. Kalau bahasanya Mas Lindra, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau ibu-ibu juga ATM, anggaran tutup mulut.
soalnya bojone banyak kalau purel. Saya itu hafal banget mas soal purel karena saya ngaji di klub malam sudah 17 tahun, di lokalisasi 22 tahun. Makanya kemarin saya dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Kategori pertama, lelang belangkon termahal sedunia. Muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang, saya nyumbang 1 belangkon. Belangkon saya laku 900 juta. Belangkonnya mas, apa meneh sarungnya? Apa meneh isine belangkon. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan apa Pak Wakil? Dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan selama 22 tahun itu masih selimuti masalah. Saya bilang, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Pak Bupati pengen makan onde-onde yang paling enak, Pak Bupati gampang, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak. Mumet dah sih yang wijen. Pokoknya menjalani jadi bupati harus ikhlas. Ikhlas tuh Pak Bupati seperti keset. Apa itu? Diinjak-injak tetap welcome. Siapa ngerti sudah di Gubernur Jawa Timur ada? Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Kayak pas ya? Ayo kayak larang sih ada. Beda nih Tuban, murah dinyang. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Ini soal ngomong soal akal. Wal aklu. Makanya kenapa orang gila itu tidak punya kewajiban untuk beragama? Karena rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Anak kecil sampai dia dewasa, balik. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi mohon maaf ibu-ibu kalau tidur tahu-tahu mukuli suaminya, itu nggak dosa. Silahkan dipraktekkan. Kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Ini dia tidak punya kewajiban sholat, puasa, haji, sedekah, nggak punya kewajiban. Makanya kalau bapak ibu Tuban pengen nggak sholat gampang. Dadi bocah cilik terus, utawa wong turu terus, utawa wong edan. Masih mati rahasia. Wong edan kayak malah ratau loro Pak Kapolres. Buktinya nggak ada orang gila kena COVID. Nggak ada. Lah saya tanya sama rumah sakit jiwa. Kebetulan saya pernah diundang pengajian di rumah sakit jiwa Magelang. Saya tanya sama direkturnya, kenapa rumah sakit jiwa ngundang Gus Miftah? Saya dengar-dengar Gus Miftah sudah rada edan. Oke. Ya aku luwih seneng diarani rada edan toh daripada rada waras. Lah rada edan berarti waras. Rada waras berarti edan. Iki kan rada waras. Ternyata Pak, wong edan ki ra tau lara Pak. Yang minum. Coba Anda lihat. Mangan suku bosok wetenge yo ora mules. Turu pinggir dalan, yo ora tau masuk angin. Padahal ra kemulan. Buktine rono wong edan njaluk keroan. Kudanan yo ora pilek. Nah, saya tanya sama dokter, "Dokter, kenapa wong edan kayak sehat terus?" Ternyata jawabannya Mas Lindra, wong edan kayak sehat terus kenapa? Karena wong edan nggak pernah punya beban pikiran. Nah, makanya kalau Bapak Ibu Tuban pengen sehat terus gampang dadi wong sing ra duwe beban pikiran goblok, malah edan gitu. Iki kepiye to wong kene iki? Waduh, kalau aku mau ngaji nih ini pakai Asep. Dan radio, karena menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah yuk. Kacang Kan Mas Lindra jadi ingin jalan bayi loh Pak. Maka akal ini harus cerdas. Lah, orang mondok sendiri itu syarat pertamanya harus apa? Akhilan tanalal ilma illa bisitatin saumbika ang tafsili bibayanin. Harus apa? Daka. Daka itu apa? Ya berakal, aja kentir gitu. Makanya apa? Kita harus beragama yang waras. Makanya yang kedua yang dibangun oleh Umar adalah agamanya. Karena hari ini banyak orang yang tidak waras justru mengatasnamakan agama. Soalnya otak ke konslet. Saya kan dapat tugas dari istana Mas Lindra untuk moderasi beragama.
beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Saya tiap bulan keliling minimal 6 sekolah atau 6 kampus. Mudah-mudahan satu saat bisa di Tuban, amin. Biasanya saya kerjasama dengan Kapolres. Kapolres Tuban kok belas ra ngontak aku ngopo dong. Orang duit tapi ora paham. Oke, ketemu Pak Kapolri, gimana Gus Tuban? Baru rencana komandan. Rencana lendan ya. Orang tagih ning akhirat gitu loh. Nah, artinya apa? Akal ini harus waras. Berarti apa? Pendidikan harus menjadi prioritas. Maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, bangsa ini besar karena bangsa ini bangsa yang sadar dengan pendidikan. Termasuk apa? Yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang itu kan dakwanya dengan filosofi cinta. Makanya kenapa kemudian membuat gamelan? Karena gamelan ketika ngomong sama soal lagu itu kan soal cinta, Pak. Soal kelembutan karena seni. Makanya saya bilang ketika di PBNU, dakwah itu harus berkembang. Di zaman Nabi bil lisan, khatibun nas bi qadri kulihim, dengan lisannya. Di zaman para sahabat bil kolam, sudah mulai nulis. Kemudian di zaman Wali Songo bis sakofah, dengan budaya. Kanjeng Sunan Bonang dengan gamelannya. Kemudian apa hari ini? Mohon maaf Pak Bupati, bil medsos, dengan media sosial. Kelompok-kelompok intoleran itu sebenarnya nggak banyak di Indonesia, minoritas, tapi mereka speak up, berani ngomong. Sementara kita, mohon maaf, besar mayoritas, tapi silent, nggak berani ngomong. Makanya saya membuat gerakan moderasi. Nah, Pak Handoko ini dari Real Food salah satu yang support saya. Beliau support saya, Gus, saya orang non-Islam, tapi saya senang dengan gerakan moderasinya Gus Miftah. Saya setahun dikasih uang 2 miliar sama Pak Handoko. Ayo, apa? Tapi tak ngaji gerakan moderasi orang tak nggo dewe. Saya kadang-kadang malah mikir loh, Pak Wakil Ketua DPRD. Ini teman-teman kita yang Nasrani, Gus, gerakan moderasi ini api tak ewangi, Gus. Lah, makanya apa? Supaya berhasil harus adanya super tim yang tadi dicontohkan oleh baginda Nabi. Sahabat sing sugih sopo, sahabat sing bijaksana sopo, sing pemberani sopo, sing dermawan sopo, sing pinter sopo. Maka Mas Lindra mohon maaf, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super tim, karena Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Loh, luwe goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Sing paling goblok sapa? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo, mau tonton. Maka pendidikan harus menjadi prioritas. Inilah kenapa kemudian Presiden Jokowi mengakui Hari Santri, supaya apa? Supaya kita kalangan pesantren, Pak, bangga menjadi santri. Santri itu apa? S-nya salikun ilal akhirat. Orang yang senantiasa mengutamakan kepentingan akhirat. Kalau akhiratnya dijaga, dunianya pasti ikut. Nyatanya aku biar kerja dari kepala cabang Primagama, malah aku kere. Begitu saya tinggalkan kepala cabang Primagama, malah aku sugih. Neng tetep bojoku tetep siji. Aku lah rabi meneh ora penak. Lindra siji rung entuk, masa aku nambah. Kan aku gak enak. Pas ya Mas Lindra. Itu alasan saya kenapa tidak berpoligami, karena bersimpati dengan Bupati Tuban. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku mau darah. Alah, saya rasa gaya bro, sak pinter-pinter kiai dikitak bojone goblok dadak tak kan. Tenang Mas Bupati. Alah, kok jangankan kiai Kapolres gila ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone aku hoo ndak. Pengalaman Kapolres, Bupati, kayak kiai itu lah ning dalan kayak macan, ning omah ya kayak kucing tak kandhani. Mbok wong wedok kok menangane kaya ngono. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Kita harus bangga, salikun ilal akhirah. Kalau akhirnya menjadi fokus utama, dunianya pasti ikut. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Maka saya bilang,
Ayo, santri-santri harus berkarya, tidak hanya ngejar akhirat tapi dunianya juga harus diperhatikan. Makanya kenapa saya paling benci Mas Bupati pujian dilanggar itu loh Pak Wakil Ketua DPRD. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sing kandha rugi donya ora dadi apa-apa ki sapa? Itu jangan digawe pujian yang langgar, getingan. Siapa bilang rugi donya ora dadi apa-apa? Makanya kalau berdoa begini, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Presiden Gus Dur, santri sudah di wakil presiden Kiai Ma'ruf, santri sudah di Kapolri sahabat saya dulu Badrodin Haiti, bisa jadi Kaba Intelkam Ahmad Doviri, itu santri. Santri sudah di Panglima TNI Gatot Nurmantio, santri sudah di Gubernur Bu Khafifah, wakil gubernur Gus Yasin, santri sudah di Kiai Viral Somo. Ujung-ujungnya elek banget ini. Oh, tenang. Makanya jangan khawatir. Kemudian T-nya apa? Tarikul Ma'asi. Orang-orang yang di dalam dunia pesantren insya Allah istiqomah untuk meninggalkan kemaksiatan. Bukankah kemudian Imam Syafi'i ketika sambat kepada gurunya Kiai Waqi, dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'akhirti fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Pak Kiai, bagaimana supaya gampang menghafal? Jawabannya adalah tolong kamu tinggalkan kemaksiatan. Ibu-ibu, mengurangi kemaksiatan sekecil apapun, termasuk tonggomu mantu kuwi rewang. Wong-wong tubane kurang ajar rewang, ya Allah, sing duwe omah rong mangan, sing rewang wis warak. Kuwi lah sing duwe hajat ora ikhlas, hati-hati. Tenan lho yuk. Kita tuh sering Mas, maksiat kecil tapi sering dilanggar. Contoh Pak Kapolres, awake dhewe tuku kacang 5.000 didoli karo bakule, tahu-tahu kita makan kacang cepluk tanpa minta izin kepada penjual. Itu kalau penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Beli buah, tukune rambutan, sing dicini kelengkeng, kan goblok itu. Kok iso-isone gitu. Tukune rambutan sing dipangan kelengkeng. Bila bakule ra ikhlas, hati-hati. Waduh, aku mau munggah panggung, gue kacamata ireng, nganggo tongkat, ibu-ibu bengok, wow, si buta dari gua hantu. Aku ra ikhlas, hati-hati. Awak mau ngerti sing digendong si buta dari gua hantu kayak sapa? Lagi wong ngene gini. Oh, kayak munyok di Lesari ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Rohnya apa? Rohibun fil khairat. Santri itu harus cinta dengan kebaikan. Ingat, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu paling mencintai orang-orang baik. Dadi bupati apik ya disenengi, dadi kapolres apik ya disenengi, dadi kiai apik ya disenengi, dadi bojo apik ya disenengi. Wong wedok rungokno. Ujiannya laki-laki itu Pak Bupati, bojo wedok galak. Lah wong wedok itu ujiannya apa? Wong lanang kere. Makanya sebelum menikah Pak Bupati harus ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Penghasilannya wis oke insyaallah. Muga-muga bojone ayu. Aku duwe artis siji Mas rabi-rabi. Mau kok tak jodohke sama Mas Lidra. Lu cinta Luna. Ketoke ayu Mas Bupati. Ngruwang kok laku ya Allah busine metu. Busi. Malah wesi ya wesi. Maka kemudian apa? Kalau akalnya ini waras, kemudian apa yang dibangun? Agamanya. Nah, Sunan Bonang, coba kalau kita lihat, saya dulu pernah Mas belajar tentang kota Tuban. Kan ada bahasa dulu, Tuba liman dakhala Tuban. Beruntunglah bagi orang yang pernah masuk kota Tuban. Tuba liman dakhala Tuban. Ini keren. Ini di kompleks ini kan banyak macam-macam tempat ibadah. Ini mohon maaf sudah didesain sama Kanjeng Sunan Bonang, bahwa warga Tuban harus harmonis apapun perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama. Sepakat? Ya wis dhewe-dhewe, sing masjid ya ayo mangkat ning masjid, sing gereja ya mangkat ning gereja. Saya itu kalau hari Minggu Mas, teman-teman saya Kristen tak WA-ani, bro ayo mangkat ning gereja. Kadang-kadang jawabannya enak, sorry Gus, gerejaku gereja negeri, maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Jurah tahu mangga cok.
Bu, sing ngagur mawon. Kalau Mas Lindra besok ke pondok saya, Mas. Kampung saya itu 60% Katolik. Jadi kalau ada orang Katolik meninggal dunia, mereka sembahyangan. Orang Islam duduk di belakang, Pak Kapolres. Begitu selesai sembahyangan, kita makan bareng. Kok ada orang Islam meninggal dunia, kita tahlilan. Orang Katolik di belakang. Nanti pas jatahnya makan, kita makan bareng sama teman-teman Katolik. Wah, asik, Mas. Selatan rumah saya itu pendeta, utara rumah saya itu kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Mila lanjut dengan tindak ke pondok saya aja kaget dah. Wah kayak asu. Soalnya toko-toko gua asu kabeh, ngingu asu kabeh. Karena rata-rata Katolik, itu rata melihara anjing kan. Malah jadinya orang haji, wong kancane asu tak kan. Puas. Tapi ya mau ibu-ibu tahu apa bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika? Kalau anjing di Amerika itu seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti kowe ngomong anjing dulu aku ki ngopo ya? Masa yo anjing gantengnya kaya ngene. Apa Bu? Copot kocok mripate? Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Ya selawat meneh Leo. Ditinggal Rabi versi selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kau setengah telu. Sampai subuh. Saya sudah makan di Kalimantan ya yuk. Ayo, selamat Le. Atiku rasane loro nyawang konco atuh karo agama. Iso ora kae. Ora iso mulih kono. Apa diwalik aku nyekel musik kowe ngaji ning kene modar dah semuanya. Ya rawanan salah kekrek kowe. Kok Gusti mari nggih. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca
Salawat untuk Nabi, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kencang bareng-bareng. Ya Rabb. Apa Bu? Oh air. Bagi orang infak kok njaluk banyu to yo. Saya takon saiki lak pengajian umpama ono kotak infak, dompetmu ono 100.000, 50.000, 1.000. Sing cemplunge 100.000 apa 1.000? 1.000 Pak Kapolres. Aku ora ngajar delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Apa Bu? Air. Kowe wis diundangke pengajian karo Pak Bupati, alhamdulillah. Gelem mboten pengajian iki digawe sebulan pisan. Urun Pak Bupati ini sing mumet. Ya, kuwi wong tuwa kuwi misalnya. Apa Bu? Kowe njaluk kaya aku bojomu. Bojoke awas. Kopi. Lah digane barang mak jaluk iki lho. Alah kere aku. Guys. Wala yo mesake to. Ana dran air. Engko framing ini media apa? Warga Tuban kelaparan. Lah kurang aja. Sehingga apa media iki medeni Pak Bupati, apa dipelintir ya padake. Sorbane mah jaluk meneh. Blangkone ya mah jaluk. Lah apa mah jaluk suwe-suwe mung sempakan tok aku mulai. Shallu ala Nabi Muhammad. Salah bener ya, ini lagu di wong NU nih. Ayo. Saat kita ngaji di mana? Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sol wal
pun calon istriku kula sholawati, rampung sholawat kula fatihai, mandi. Jadi Mas Lindra sholawat sedina ping 1000 umpamane sallallahu ala Muhammad, itu nggak sampai 15 menit. Gus bukan iku bojone sholawatane ping pinten? 20.000 sedina. Bojoku tak kelone sholawatan. Ayo pun kelon Allah enak pun anaknya dikipasi ngoten iki terus selawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Nang lak nyusoni lunga lho aja ning kene lho. Aku iki ngaji ning Pasuruan Mas. Ya Allah ana ibu-ibu muda nyusoni anake dibuka makros. Untung aku kacamata ireng ya Allah. Mbok tolong jaga perasaanku. Karena aku udah lama nggak pulang. Masa nyusoni ning ngarep panggung. Sholawati anak itu ngoten niku. Cekel sirahe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Mandi. Pak DPR ngono Pak DPR. Untuk membuka sidang ini yuk kita baca sholawat nariyah dulu 1000 kali. Karena sidang. Anake sholawati. Pak Kapolres, duwe bojo galak gampang Pak. Turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Pengen apa cengengesan? HP-ne cross ya. Hai. Kan kamu laki-laki. Nah, kebaikan agama itu apa? Ingat, Islam itu hadir dengan dua hal, satu rahmat, dua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bi'ustil utammima makarimal akhlak. Berarti apa? Wong Tuban itu mohon maaf, ketika pengen menampakkan Islam yang asik, ingatlah Islam itu secara substantif isinya cuma dua, rahmat dan akhlak. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier, hei botak dengerin. Jangan botak kok. Kan Deddy Corbuzier mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Lucu Mas, mulai Jumatan di Bintaro, ibu-ibu kepo, Mas Deddy sudah sunat apa belum? Kayak kepentingannya wong kuwi takon Deddy sunat apa urung ki ngopo? Akhirnya sampai studio podcast tak takon, "Iki sunat apa durung?" Masa lu gak percaya? Lihat sendiri. Jolak gede lah cilik kan aku malu. Aku ngomong, aku ini percaya kowe wis sunat. Kalau wong Tuban ra percaya kowe wis sunat. Bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, foto mau posting. Saya bilang sama Deddy, kalau kamu mau pengen masuk Islam, waktu itu saya bilang, masuklah melalui pintu yang ramah. Kalau kamu masuk Islam melalui pintu yang keras, ya Islammu akan penuh dengan kekerasan. Dedek ngamuk. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Dedek takbir. Takbir. Kaya sing iso takbir mung cangkemmu dhewe tok. Aku yo iso. Bulan poso nutup rumah makan takbir. Nutup rumah makan ki urusane Pak Bupati, sing duwe alat hukum niku Pak Bupati karo Kapolres. Lagian ngopo bulan poso kok jalur rumah makan ditutup? Kudune isin karo wong kere. Orang miskin tuh tiap hari selama setahun lewat depan restoran nggak kuat beli, mereka nggak pernah marah. Masa kita sebulan saja kok marah? Harusnya malu sama orang miskin, betul Bu? Kalau saya bilang, saya puasa tidak untuk minta dihormati, tapi puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau. Supaya apa? Bulan Ramadan yang ditutup mulutnya, bukan restorannya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya Mas Lindra kalau besok punya istri minta emas, diamlah. Menengok. Udah Pak Wakil Ketua DPRD, supaya duitmu kunjungan kerja rantai-rantai Pak. Diam itu emas, waktu adalah uang. Makanya kalau saya telepon Mas Lindra, yo Mas Lindra ngopi, kok Mas Lindra jawab, sorry Gus aku nggak punya waktu. Berarti Pak Bupati nggak punya uang. Makanya bapak kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Rahmat dan akhlak ini yang paling penting. Coba
kalau pemimpin-pemimpin kita semuanya berakhlak, semuanya menggambarkan Islam dengan rahmatan lil alamin, kan asik. Sehingga apa? Kita ketemu orang Kristen itu bukan musuh. Saya dengan Bu Pendeta itu biasa-biasa saja. Malah dia diperingatkan sama teman-temannya, hati-hati Bu Pendeta, jangan dekat-dekat dengan Gus Miftah, nanti mu'alaf. Kemarin tak ajak makan nasi Arab, khususnya wis mu'alaf kita ada. Loh masa Pak, masih ingat nggak? Dulu ada stand up komedi Mas Lindra, Coki Muslim, masak daging babi dicampur kurma. Wah, diancam bunuh Pak Kapolres. Gara-gara apa? Katanya menistakan agama. Kenapa masak daging babi dicampur kurma? Terus saya batin, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau yang makan kurma pasti orang Islam. Di Timur Tengah itu orang non Islam juga makan kurma. Pak Handoko ini bikin real food, istrinya juga kurma. Itu berarti wetenge mualaf kabeh enggak? Tapi masalahnya satu waktu itu, dia bilang begini, kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka bisa jadi cacing pitanya menjadi mualaf. Tapi cangkem bosok, salah mending kono aku. Anda tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Ya masuk anakmu yuk. Oke. Toh ganjil toh. Apa Bu? Rono. Baru cerewet tekan pagi ya Allah. Lawang loro di polo Rono. Suwe-suwe kaya setrika aku. Aku ini nganu, Mas Kapolres, aku di Jakarta kan pengen membuat citra polisi lebih bagus. Saya bilang salah satu citra polisi yang paling bagus harus dimulai dari polisi lalu lintas. Polisi itu sapi, ngelok polisi Ciluk bagi jebek kan. Lalu lintas Ciluk menggok ngiwang moro-moro. Iya. Sing rusak citra polisi cacah ngono gitu. Mungkin apa badan? Aku tahu, iya, helmku tak buka. Oh, Gus Miftah, matamu. Belok kiri lampu lalu lintas itu ada beberapa opsi. Opsi pertama, turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Gue berarti rasa mandek 12. Nomor loro ikuti lampu. Jadilah abang yo rasa menggok. Lah kadang-kadang ijo dhewe menggok ra apa-apa. Kowe kudu paham ngono kuwi. Ngono. Panduannya. Loh, aku yo belani polisi, yo sosialisasi kampanye apa peraturannya polisi. Tapi yo polisi tak elekke. Aku ngaji karo Pak Kapolri di Probolinggo. Saya bilang, Pak Kapolri mohon izin. Kalau dulu polisi mengawasi masyarakat, ingat hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta polisi harus jujur. Polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka Pak Kapolres harus paham, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Ya Allah, bubur sing turu kalau bubur, kasur sing gimana kalau kasur, busur ki sing nempel ning raimu lho busur. Wong wedok ki ya Allah, apa rumangsane iki kipas-kipas wedi mergo panas apa wedi ora, wedi udake luntur ta. Ae gumun karo wong wedok, alis yo dawa yo lukisan, rai ketok rata yo medaan, irung ketok mancung yo suntikan. Bibir ketok api yo fileran, untu ketok rapi yo kawatan, bodi ketok dhuwur yo sandal jincitan, susu ketok gedhe yo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapus. Sing ngapus iki raimu iki lho tak kandhani. Kok geting aku. Nyatane Pak yo. Delokno bapak iki, simpel pengajiane sarung siji gajah duduk. Iki sarung sing paling jujur sak donya. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ora ngawaki belas iki lho. Iki budek cah iki. Hei. Oh, bro. Lah meneng bae kok. Tapi apa-apa bro, lanjenengan pengen panjang umur dadi wong budek. Orang bakal mati. Kenapa? Karena tidak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Orang ngawaki belas iki lho. Jujur wong lanang sarung siji, baju siji, kopiah siji. Paling ra sempakan cah iki ya. Wa ma
arsalnaka illa rahmatan lil alamin sama liutammima makarimal akhlak. Kita bangun Tuban ini dengan rahmat dan dengan akhlak. Makanya nuwun sewu, Islam itu harus asik, jangan menakutkan. Saya cerita sama Mas Handoko, teman saya Nasrani ini. Saya sudah pernah memasukkan orang Islam 230. Rata-rata mereka tidak tahu Islam. Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kamu tahu gak Islam itu apa? Oh enggak. Loh, kalau kamu nggak tahu Islam, kenapa Anda ingin masuk Islam? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, dan menyenangkan. Akhirnya masuk Islam. Orang saya bengok-bengok, takbir, wedi kabeh. Aku lah ketemu Mas Lindra karo Pak Kapolres, bukan takbir, traktir. Betul Bu? Nganggung wae iki ngopo? Itulah bedanya Pak Bupati, sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujude. Cewek diragati oke, guntar kancane. Bangenan. Pak Bupati soalnya pengalaman guntar kancane. Cukup saya katakan sama Mas Lindra, aku Real Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah merit, kok kamu masih berkelana? Nah, itulah kemudian puncak dari ajaran Umar bin Khattab. Kulla sayyin idza kasura ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Akhlak semakin banyak semakin mahal. Tapi kalau barang semakin banyak harganya semakin murah. Itulah alasan Mas Lindra kenapa saya pengajian di lokalisasi. Karena saya punya prinsip segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau saya pengen mahal jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit dia langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak Pak Kapolres, tapi saya ngurusi begenggek jarang. Sopo? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai begenggek gitu? Kiai larang. Ki ngawur cangkeme iki. Malah kiai begenggek gitu. Balike ning larang yu. Kok malah kiai begenggek. Emangnya aku cowok apaan? Akale api, agamane api, budi pekertine api. Itulah yang saya sampaikan. Orang non-Islam tidak membaca kitabmu, orang non-Islam tidak membaca Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menampilkan Islam yang baik, gampang. Tampilkanlah akhlak dan perbuatanmu yang baik, yang asyik, tanpa harus menjelekkan penganut agama orang lain. Makanya kemarin saya marah betul Mas Bupati. Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Dari mana? Saya pengajian di Banyuwangi, bintang tamunya Farel Prayoga. Dia solawatan, kemudian saya tanya, kamu bisa ngaji apa enggak? Enggak bisa Gus. Panitia datang, sorry Gus, Farel Prayoga orang non-Islam. Ini dari panitia Pak. Minta maaf, loh, ngapura le kalau kamu non-Islam. Apa agama kamu? Dia jawab, Gus, agama saya, sorry, privasi. Tak golek ning kolom agama. Kristen ono, Islam ono, Katolik ono, kok privasi ono ya. Nah, saya ditanya sama wartawan, bagaimana pendapat Gus Miftah bahwa agama itu privasi? Saya nggak setuju. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Agama itu harus didohirkan. Nama Handoko umpamanya, agama Darmo Gandul umpamanya. Apalah Darmo Gandul ora ngerti aku bahan, tapi lah Gandule Mbah Darmo aku ngerti ya. Atau nama Halindra agama Islam, KTP ini harusnya bangga dong. Maka yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. Amin. KTP ini ada saja. Peci ini tak dengarkan mlebu surga. Amin. Peci ini. Nama Saverius agama Kristen bangga dong. Kenapa kita malu? Yang privasi itu ibadah. Saya nggak perlu tanya Pak Kapolres. Pak Kapolres kamu subuhan apa ora? Wis urusane Pak Kapolres. Tapi Kapolres kalau yakin subuhan jam itu. Usul ini tambah usul li fardhu subhi kawanan lillah. Ya bengi lembur kok.
Saya dikatakan intervensi. Enggak. Bangsa Indonesia mengakui semua agama yang disahkan oleh undang-undang berhak menjalankan ibadah tanpa mendapatkan intervensi oleh pihak manapun. Persoalan iman, Al-Quran mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Yang beriman beriman, kafir kafir, silahkan. Ada pilihan masing-masing. Begitu sudah punya pilihan masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Pak Bupati pakai baju putih, umpamanya kok saya senengannya pakai baju hitam. Ya, ini pilihan masing-masing. Kenapa Gus Miftah sering pakai hitam-hitam? Karena saya punya prinsip, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Putih belum tentu menyenangkan, hitam belum tentu menjijikan. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pengen rem ke bak panu kayak kumis muka kang mau dicukur. Loh, kan ono hadis al khamsatu minal fitrah. Fitrah ki ono 5, siji khitan. Wis sunat rung le, larung sunat ning Jepara, bentuke ukir-ukiran. Loro ngetoki kuku dan itu fitrah. Kemudian yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak. Jadi bojone turu bu, copet goleke sunnah Rasul. Kemudian yang keempat adalah mencukur kumis. Walaupun ini sunnah, ora wajib. Kemudian yang terakhir adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur dewe. Nggak malah mau ning salon. Badan apa Pak? Cukur, rebonding, iya. Insyaallah senengnya waktu Tuban. Jaga akalnya, jaga agamanya, jaga budi pekertinya, sebagaimana diajarkan oleh Umar bin Khattab. Insyaallah tuba liman dakhala Tuban, beruntung bagi orang-orang yang masuk di Kabupaten Tuban. Bejo pemimpinnya, bejo rakyatnya. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1:30. Aku kesel juga. Kita baca Hasbi Rabbi 3 kali untuk hari ulang tahun Tuban. Mudah-mudahan Allah jaga Kabupaten Tuban, masyarakatnya dan pemimpinnya. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La khusyuk. Hasbi Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir kehidupan yang istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan bertambahnya ilmu, amal, rizki dan ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah.
Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah untuk bisa berziarah Makkah dan Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh solehah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami lemah ya Allah, anugerahkanlah beribu-ribu kekuatan kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Kami hina ya Allah, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jaga kabupaten kami ya Allah, jaga pemimpin kami ya Allah, tunjukkan kepada pemimpin kami ya Allah bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa menjalankannya ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk mampu meninggalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami umat yang akur, jadikanlah kami umat yang rukun, jadikanlah kami umat yang senantiasa menghormati antara satu dan yang lainnya, sehingga menjadikan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan berhajat, Engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala doanya ya Allah, Engkau kabulkan doa-doanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dan pada akhirnya bila Engkau berkenan memanggil kami ya Allah, jadikan akhir hidup kami husnal khotimah, dan jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah, sarang-sarang la khair wa ya khairun nasirina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah sekali untuk Kabupaten Tuban dan semua kita. Pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Bupati dan terima kasih masyarakat Tuban. Matur nuwun. Hatur nuwun wa ibu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Miftah Maulana Habibur Rahman, yang pada malam hari ini telah memberikan banyak nasihat kepada kita sekalian dalam acara haji bareng dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hari Santri Nasional 2022, Hari Ulang Tahun Korpri 2022, dan Hari Jadi Kabupaten Tuban yang ke-729. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah seluruh acara pada malam hari ini. Semoga kita pulang dengan selamat dan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.